kita di kanal Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran. Dengan saya Maruli Tua Silaban. Ini kita bersama dengan tokoh dan juga menjadi TKN Golf Bang David Bayu. Kita sapa saja. Salam jumpa kembali Bang David. Salam jumpa, salam perjuangan. Kanal Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran. Bang David, ini kita senang ada kegiatan panel diskusi dan konsolidasi dukungan aliansi mantan aktivis alumni kelompok Cipayu yang digagas oleh salah satu di antaranya adalah Bang David Bayu. Bang, ini kegiatan boleh diceritakan latar belakang kegiatan ini dan maksud dan tujuan? Ya, kan kelompok Cipayu ini adalah wadah atau forum diskusi, forum gagasan menerima OKP di tahun 2002 yang HMI, GKI, PNI, PNI dan PMI, organisasi kemahasiswaan yang sudah ada sejak kami berdiri. Ada yang lain tahun 40-an HMI, tahun 50-an GKI, tahun 60-an PMI, PNI 50-an dan PMI. Sejarahnya bahwa organisasi yang melakukan aktivisnya kan selalu mewarnai dalam setiap momentum perjalanan bangsa ini. Mulai dari tahun masa revolusi, tahun 65, 66, 74, Malari, 78 NKKP, 98 reformasi sampai hari ini momentum presiden kan karena karakter para aktivis para aktivis Cipayu yang tidak bisa diam melipat tangan duduk manis melihat sebuah dinamika proses-proses berbangsa ini terjadi. 2024 ini kita masuk dalam sebuah proses demokrasi pasca reformasi yang di mana kita masuk pada satu fase baru untuk menggapai yang namanya Indonesia Emas. Salah memilih pemimpin maka kita akan setback kembali ke masa lalu, sebuah negara yang baru mau merangkak. Kita sekarang ini tinggal selangkah lagi, sedikit aja dorongan untuk bisa masuk dalam kelas negara maju. Sehingga kata kuncinya adalah jangan salah dulu. Sehingga kebiasaan itu membuat kita mantap-mantap atau alumni ingin berkontribusi masuk di dalam tatanan dan fungsi demokrasi itu untuk mendorong salah satu figur yang kita anggap mewakili dan representasi dari jawaban terhadap kebutuhan Indonesia yang kita cita-citakan berdasarkan kebutuhan Beliau 45 itu. Seperti itu. Iya Bang, ini luar biasa tentunya. Hari ini ada konsolidasi dukungan Bang. Kira-kira sudah ya. Siapa yang hadir di dalam acara ini, acara konsolidasi dukungan ini? Ya, kebetulan kita mengundang satu tokoh surveyor dan tokoh demokrasi juga yang tokoh intelektual itu Kodari yang bisa memberikan pemaparan yang subjektif berdasarkan kajian keilmuannya. Kemudian dari salah satu alumni kelompok Cipayu, Prof. Ali Masuk Musa yang juga kebetulan ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama yang memang bergerak dalam gerakan-gerakan intelektual yang tentu kajiannya berdasarkan kajian intelektual. Kemudian kebetulan salah satu alumni Cipayu Prof. Dunia yang sempat hadir, terus juga ada tugas kita mengisi dengan diskusi panel salah satunya untuk bisa membangun sinergi gagasan titik temu pemikiran dan paradigma dari para alumni untuk yang terbaik berdasarkan kebutuhan bangsa ini sampai yang pas untuk mendorong pilihan kita ada di situ ya Prabowo Gibran adalah jawaban dari Indonesia. Hasil diskusinya itu bagaimana Pak? Tadi dari paparan dari pengamat ada tadi Muhammad Kodari, tentunya ini pengamat yang tidak asing lagi. Bagaimana dari paparan dari dari para sumber? Berdasarkan data-data itu kan jadi tren kalau berdasarkan survei perkembangan lapangan itu kan tren Prabowo itu naik terus. Bahkan hasil survei LSI per kemarin itu sudah 50,7%. Artinya sudah di abang 1 juta. Jadi berdasarkan data kajian yang dimiliki itu dipaparkan bahwa memang trennya ini sudah tren sangat benar. Dorongan 2-3% saja lagi sebagai margin error. Untuk margin error maka pastikan akan terjadi satu putaran.
Ya. Nah, hal yang positif kenapa harus dilarang adalah karena akan menghemat anggaran 27 triliun. Yang kedua, kita tidak menjejali masyarakat dengan titik jenuh dari proses pemilihan. Karena bayangkan kalau dua putaran sudah mencoblos di 14 April, kemudian nanti mencoblos di Juni, kemudian mencoblos lagi pilkada di akhir Maret. Dari tanggal 14 Februari ke Juni itu kan dijejali lagi dengan kampanye. Jenuh masyarakat, capek penting. Pelaku-pelaku pemain politik juga jenuh dan capek. Nah, dalam kondisi masyarakat pelaku politik ada pada titik yang lebih dari jenuh, itu rentan konflik, rentan emosional, tensi politik yang susah dikontrol kan. Ya. Sehingga terlalu banyak hal yang baik kalau bisa dilaksanakan satu putaran saja. Sehingga kita setelah itu berkonsentrasi lagi pada proses pilkada. Jadi kalau sampai dua putaran kan sudah energi habis, dana APBN habis, masyarakat letih dan jenuh, pelaku politik juga letih dan jenuh karena sepanjang tahun ini jalan. Luar biasa ya Bang ya, hasil survei hari ini untuk pasangan Capres Prabowo Gibran nomor urut 2 sudah di atas 50% ya. Nah, kira-kira untuk mencapai 50% sekaligus untuk mengantisipasi margin error, apa ini Bang? Abang kan selaku relawan juga dan juga Abang bagian daripada TKN Golf, langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh kita relawan dan juga bersama dengan TKN pasangan Capres nomor urut 2 ini sehingga mencapai 53% atau aman untuk sekali putaran pada pemilihan tanggal 14 Februari nanti, Pak. Jadi seluruh relawan ini tengah konsolidasi. Kita akan ada pertemuan tanggal 5 seluruh relawan Prabowo Gibran, tanggal 5 seluruh pimpinan relawan tingkat nasional untuk menyatukan, berkonsolidasi, berkolaborasi untuk memainkan peran di 1 minggu terakhir sebelum pencoblosan secara masif, secara bersama-sama untuk bisa main di akar rumput sehingga daerah-daerah atau komunitas-komunitas yang belum tersentuh itu bisa kita sentuh untuk memastikan satu putaran. Kemudian tanggal 10 Februari kampanye terakhir itu di Gelora Bung Karno, seluruh relawan ini juga dikerahkan untuk bisa menutup dengan legitimasi massal, legitimasi full power yang diberikan oleh kehadiran dan proses yang menggembirakan. Jadi politik ini harus dinikmati sebagai satu pesta demokrasi, bukan sesuatu yang menakutkan, saling mencibir dan saling memboyok. Harus dinikmati sebagai proses pesta demokrasi. Luar biasa Bang, ini capaian untuk hingga hari ini sudah mencapai 50% lebih ya. Optimis ya. Bang, Abang sebagai relawan yang juga ada bagian daripada TKN yang hari ini melakukan konsolidasi dukungan, apa pesan ini Bang buat semua relawan dan juga semua pihak yang tentunya terlibat di dalam proses pemenangan pasangan calon presiden nomor 2 Prabowo Gibran Raka Buming Raka? Iya, pesan kita kan pertama berdasarkan hasil survei kita sudah menang. Tinggal merealisasikan kemenangan itu dengan harus hadir di TPS. Jangan ada yang golput, jangan ada yang lalai. Karena 14 Februari itu kan hari libur juga. Jadi jangan pergi berlibur meninggalkan 1-2 jam yang akan memberikan dampak panjang bagi bangsa negara ini kalau salah. Kita mau supaya semua basis-basis relawan, basis pemilih, basis partai apa segala bergerak bersama untuk meyakinkan harus ke TPS. Jangan nggak mencoblos satu suara di ruangan. Yang kedua, kawal supaya tidak terjadi kecurangan dan manipulasi hasil. Jadi kita semua relawan harus terlibat mengawal proses pencoblosan, penghitungan, rekapitulasi dari TPS naik ke misalnya kecamatan, kabupaten, kota, naik ke provinsi sampai ke pusat, itu harus dikontrol dalam rangka memastikan bahwa apa yang ada di TPS itu akan sama hasilnya dengan direkapitulasi akhir tingkat nasional. Karena hanya itu cara kita untuk memastikan bahwa kemenangan yang sudah ada di atas kertas berdasarkan kajian intelektual, keilmuan, saintifis lewat survei itu terrealisasi dengan hasil akhir nanti lewat proses pencoblosan dan mengontrol hasil. Proses kontrol ini kan supaya meyakinkan semua pihak, semua kontestan untuk bahwa ini fair, gitu, ini adil dan terbuka. Semua mengontrol, paslon lain juga mengontrol, kita juga akan mengontrol,
memastikan bahwa semua berjalan demokratis. Baik, dahsyat dan luar biasa Bang. Ya ini terakhir ini Bang, kita kan ini tadi disampaikan oleh pemirsa dan juga semua komponen dan relawan pasangan Capres nomor urut 2. Ada banyak pesan penting yang disampaikan oleh Bang David Payung selaku TKN dan juga sebagai relawan. Kebetulan kita ini kan pemirsa bahwa Bang David Payung ini adalah juga penasehat pada relawan Jaringan Damai Indonesia Pro Gibran. Ya tentunya kita sebagai relawan meminta dan tentu berharap masukan dan nasihat dari seorang Bang David Payung yang juga penasehat daripada JDI Pro Gibran. Apa pesannya Bang untuk kita relawan Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran? Ya, pesan sama juga pesannya bahwa yakinkan basis komunitas yang digarap JDI itu betul-betul datang ke TPS, sudah tahu apa yang akan dilakukan di TPS. Secara teknis juga tadi sudah disampaikan oleh salah satu rekan kita bahwa kontrol baik kertas suara, jangan rusak, jangan masuk ke bilik suara sebelum memastikan kertas baik, lalu kontrol hasil, dokumentasikan ya. Jadi fungsi-fungsi relawan itu sampai pada rekapitulasi akhir, memastikan bahwa ketukan palu hukum itu memastikan kemenangan pada Prabowo Gibran. Jadi kita harus ngawal sampai pada keputusan akhir. Jangan sampai parsial aja, sampai tengah jalan saja. Karena belum tentu di ujung sana itu tidak telah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kan. Jadi harus memastikan sampai pada ketukan palu terakhir bahwa pemenangnya adalah Prabowo Gibran, baru kita bisa lepas tangan dari tugas-tugas kerelawanan kita. Baik. Terima kasih Bang David Payung. Luar biasa, salam 2 jari Bang dari kita. Salam 2 jari, Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran bersama dengan Bang David Payung pada hari ini. Sukses. Rabu tanggal 31 Januari 2024. Dengan saya Maruni Tua Silapan dan juga Bang David Payung. Oke, sukses. Terima kasih. Terima kasih.